dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang Dia perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang Dia perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Bapa di surga, hati kami percaya Engkau Tuhan yang mempunyai rencana di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dan merenungkan sabda-Mu. Dan dalam nama Yesus kami menyembah Engkau siang dan malam Tuhan. Biarlah Engkau Bapa di surga menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau gampang menyerah Tuhan. Kami percaya di dalam Kristus ada kebangkitan. Di dalam Kristus ada keberhasilan. Di dalam Kristus ada pertolongan, di dalam Kristus kami tidak pernah akan menyerah, sebab di dalam Engkau ada kuasa, di dalam Engkau ada kekuatan. Bapa di surga, Engkau memanggil kami bukan sebagai anak-anak, tapi Engkau memanggil kami untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, punya pengertian yang benar akan Tuhan. Seorang anak mengerti kehendak Bapanya, dan kami rindu Tuhan, kami untuk mengejar, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami tidak mau duduk diam saja Tuhan, tapi kami mau bertumbuh dewasa di dalam pengenalan. Sebab itu setiap hari kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Saudara, pagi hari ini Tuhan memberikan pesan pada saya untuk sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah menyerah. Karena dalam segala hal ada kekuatan, ada kuasa.
Bapak Ibu Saudara, iblis paling suka kalau umat Tuhan menyerah. Iblis paling suka kalau kita tidak bertumbuh. Saudara, kalau kita melihat bahwa benih yang tetap tinggal sebagai benih tidak akan mungkin menghasilkan buah. Tapi kalau benih itu bertumbuh, ya, semua tumbuhan itu ada proses untuk menghasilkan buah. Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, mulai dari benih yang masih, benih itu kan masih biji, lalu disemai, saudara. Kemudian benih itu mulai bertumbuh menjadi satu tumbuhan yang kecil, disemai, lalu dari yang masih nyatu dia dipisah-pisah, ditaruh di polybag, kalau dia mulai bertumbuh. Nah, kalau dia masih ukuran 5 cm, 10 cm, 15 cm, saudara bisa berharap apa dari satu benih yang tumbuh menjadi tanaman yang ukuran 10 cm? Kalau dia kalau dia itu adalah tumbuhan cangkokan, saudara, dia akan lebih cepat berbuah. Tapi tidak akan mungkin dia berbuah di dalam polybag dengan ketinggian hanya 5-10 cm. Dia harus tumbuh. Lalu dia menjadi 20 cm, 30 cm, 50 cm. Mungkin kalau tumbuhan yang dicangkokkan dan ditaruh dengan satu pupuk yang baik, ukuran 1 meter bisa ada buah. Tapi itu untuk tanaman-tanaman tertentu dengan bibit-bibit yang unggul. Tetapi normalnya kalau pohon mangga, saudara, dia harus tumbuh. Dia bertumbuh 2-3 meter. Lalu saudara kemudian dia akan belajar berbuah dulu. Buah yang pertama itu biasanya buahnya kecil-kecil, lalu kemudian sedikit, lalu kemudian dia mungkin awal-awalnya masih asam. Lama-lama ketika dia rajin berbuah, sudah mulai manis dan kemudian bisa dinikmati oleh banyak orang. Saudara, jangan pernah menyerah. Engkau mungkin bertumbuh sebagai orang percaya, baru sampai di level benih, baru sampai kemarin baru ditabur firman Tuhan di gereja, itu baru benih, saudara. Lalu kemudian saudara baru mulai belajar. Pada saat saudara baru mulai belajar untuk bertumbuh, mulai datang tantangan kiri dan kanan. Lalu setiap saat kemudian mulai give up, mulai menyerah, mulai katakan mengikuti Tuhan tidak sanggup. Ujian tadi berkata seperti ini. Dalam segala perkara Tuhan itu punya rencana. Lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Bayangkan saudara, rancangan Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Apapun yang Tuhan perbuat, tidak akan ada musuh jahat. Amin, saudara. Ketika dia memproses kita menjadi kuat, kadangkala ada masalah. Kadangkala ada yang Tuhan izinkan terjadi, itu bukan karena Tuhan ingin berbuat jahat. Makanya segala sesuatu lakukan dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Saudara, kalau hidup kita berproses untuk menghasilkan buah, berserah kepada Tuhan, Tuhan punya rencana. Mari pada pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Matius 21 ayat 18 hingga 22. Saya memberikan judul meraih keberhasilan melalui iman. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini, saudara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu ia pergi di situ, tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pohon ara tapi tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Dan firman Tuhan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu juga keringlah pohon itu. Hal itu membuat murid-murid tercengang, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berkata apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara yang diberkati, saya memberikan judul meraih keberhasilan melalui iman.
meraih keberhasilan melalui iman. Dari firman Tuhan ini ada 2 poin yang kita akan belajar. Yang pertama, Yesus mencari buah, tidak sekedar dia mencari, oh yang penting kalian itu sudah mengikuti aku. Saudara, tidak cukup hanya untuk bertumbuh. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, pertumbuhan itu ada level pertumbuhan, saudara. Dan kita sebagai petani bisa mengukur mana pohon yang akan menghasilkan buah, mana yang tidak. Saudara, pohon yang tidak menghasilkan buah, benihnya itu pasti tumbuh. Tiap hari disirami dia bertumbuh. Nah saudara, kalau kita dengar firman setiap hari, lalu kita tidak menunjukkan pertumbuhan rohani, bisa ditebak ini nggak akan mungkin ada buah. Nah saudaraku yang diberkati, iman orang Kristen ketika dia bertumbuh ada tanda-tandanya, yaitu dia makin besar, makin besar, makin besar. Pertumbuhan itu ditandai dengan apa? Galatia 5 ayat 22 hingga 33. Buah roh itu ya nyata saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Amin. Penguasaan diri, kesetiaan dan kebaikan hati itu bertumbuh semua saudara. Itu buah roh. Pertumbuhan itu ditandai dengan makin dewasa di dalam Tuhan. Makin dewasa di dalam Tuhan, ciri-cirinya semakin mampu menghadapi masalah, semakin mampu menghadapi persoalan pergumulan, semakin setia. Dulu yang gak bisa disuruh melayani, sudah bisa melayani. Itu ciri-ciri dari sebuah pertumbuhan yang Tuhan kerjakan di dalam Kristus, saudara. Jadi ada pertumbuhan. Nah, satu ketika Yesus berjalan di kota, dia lihat pohon ara. Saudara, kalau pohon ara yang ada di daerah sana, saudara, yang ada di tanah Yudea, itu pohon aranya besar-besar, saudara. Pohon ara itu bisa menjadi naungan. Pohon ara itu daunnya rimbun, ya, dan hijau dan menyenangkan kalau ada di sana. Tapi pohon ara yang sebesar itu, Tuhan tidak melihat buah. Saudara, pertumbuhan tapi pertumbuhan. Kelihatan besar. Kamu melakukan pelayanan yang luar biasa, tapi buahnya nggak ada. Buahnya apa? Jiwa tidak ada. Buah pertobatan tidak ada. Buah pelayanan tidak ada. Lalu firman Tuhan katakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, seketika itu juga kering lapang air. Saudara, poin yang pertama yang kita belajar di sini, tidak cukup hanya bertumbuh, harus menghasilkan buah. Lalu ketika Tuhan mengutuk, tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya. Saudara, ini berbicara tentang bagaimana kapasitas kita, soal pertumbuhan atau tidak, bagi manusia ilahi di dalam Tuhan. Itu pilihan, saudara. Bukan berarti orang-orang percaya itu tidak dapat berbuah. Buah itu pilihan. Karena buah itu perintah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka aku akan kuberikan kepadamu. Saudara, minta apa saja maka aku akan kuberikan kepadamu. Kalau engkau tidak punya karunia bernubuat, firman Tuhan katakan minta karunia bernubuat. Kalau engkau melihat bahwa dirimu belum bertumbuh, minta untuk pertumbuhan. Kalau engkau dilihat belum berbuah, minta itu buah, saudara. Jadi perumpamaan ini, saudara, jadi sebenarnya ini kalau dikatakan lebih daripada kenyataan ya. Karena kalau perumpamaan itu perumpamaan sesuatu yang diceritakan Tuhan, tetapi itu kisah yang diceritakan. Tapi ini yang Tuhan lakukan sendiri, yaitu pohon ara tidak berbuah dan dikutuk. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Saudara, jangan sampai keadaan kerohanian kita sudah bertahun-tahun mengikuti Tuhan, tapi Tuhan tidak mendapati buah. Jangan sampai keadaan kita mengalami yang namanya kutuk, karena pilihan-pilihan yang kita buat untuk tidak menghasilkan buah. Saudara, yang pertama, Tuhan mencari buah. Perhatikanlah keadaanmu. Ada 3 buah roh, ada 9 buah roh, dan jenis buah itu di dalam kehidupan rohani ada 3. Pertama, buah pertobatan. Buah pertobatan itu, kalau dulu kita mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Kalau dulu kita berzina, sekarang tidak berzina lagi. Kalau dulu kita berselingkuh, sekarang tidak berselingkuh lagi. Kalau dulu kita tidak setia di dalam penggunaan uang, sekarang kita setia. Saudara, buah itu adalah perubahan paradigma, perubahan kelakuan, perubahan perkataan. Buah itu nyata. Kalau sampai orang bertobat tapi tidak ada buah pertobatan, tidak mungkin.
Makanya kutuk terjadi. Hal-hal apa yang kamu lakukan itu seolah-olah tidak akan berhasil. Nah, saudara, buah pertobatan itu harus ada dalam kehidupan kita. Dulu kita yang malas berdoa, jadi malas berdoa, jadi tetap malas berdoa, itu salah, saudara, itu tidak mungkin. Makanya buah pertobatan dulu yang kita tidak mau bergaul dengan Tuhan, sekarang masih sama saja. Itu tidak berbuah, saudara. Buah pertobatan itu nyata. Perubahan pola pikir, perubahan sikap, perubahan paradigma, perubahan gaya hidup, perubahan gaya untuk berdoa. Dulu yang malas berdoa, sekarang rajin bangun pagi untuk berdoa. Saudara, Tuhan mencari buah. Kalau saudara tidak berbuah, kutuk ada di dalam kehidupan kita. Akhirnya mandul, kita tidak bisa menghasilkan buah lagi. Karena apa? Menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuah. Pohon ara adalah pohon yang rindang. Pohon ara adalah pohon yang bermanfaat. Tapi apa gunanya jika tidak berbuah? Saudara ada di dalam pelayanan, saudara ada di dalam gereja, tapi tidak menghasilkan buah. Tuhan mencari buah di dalam kehidupan kita. Buah pertobatan, buah pelayanan jiwa-jiwa. Saudara, apa yang saudara lakukan di dalam pelayanan? Saudara melayani, tapi setiap ketemu dengan orang percaya, saudara tidak memberikan satu teladan, role model, nasihat dalam kehidupan mereka. Akhirnya banyak jiwa-jiwa yang tersandung dengan pelayananmu. Bukannya mereka dijamah, bukannya mereka bertobat, tapi tersandung dengan kelakuanmu. Tidak ada jiwa-jiwa. Nah, saudara, itu kita bisa hidup di dalam kutuk kalau kita tidak menghasilkan buah jiwa-jiwa. Lalu buah-buah roh. Buah roh itu ada karunia Roh Kudus dan buah roh yang nampak dari kelakuan kita yang diubahkan. Amin. Yang pertama, saudara, Tuhan menuntut buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kesempatan yang kita sia-siakan membawa kita dalam kutuk, tidak akan berbuah lagi. Karena saudara menginginkan tidak berbuah, maka akan sangat sulit dan bahkan tidak akan menghasilkan buah. Saudara, dijauhkan daripada kita untuk tidak berbuah. Yang berikutnya, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon ara itu. Tapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Poin yang kedua saudara, seperti Tuhan mengatakan kepada pohon ara itu tidak akan berbuah lagi. Bagi orang yang percaya, saudara, kita juga asal kita percaya dan tidak bimbang, kita pun dapat berbuat apa yang kita perbuat dengan pohon ara itu. Tapi jikalau kamu katakan pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah itu ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Poin kedua, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Poin kedua, saudara, yang pertama kita harus berbuah. Yang kedua, kita harus percaya dan tidak bimbang. Amin. Percaya dan tidak bimbang. Karena apa saja yang kita minta, kita harus percaya. Apa saja yang kita doakan, kita harus berdoa dengan penuh kepercayaan untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Maka kita perlu melekat dengan Tuhan. Amin. Supaya minta apa saja yang engkau inginkan, maka aku akan memberikan kepadamu. Minta dengan iman, minta sesuai dengan kehendak Tuhan, minta sesuai dengan level kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, mari kita harus menghasilkan buah untuk meraih keberhasilan. Lalu kita katakan, kenapa saya nggak bisa berhasil? Nah, saudara tidak bertumbuh. Saudara tidak izinkan firman bertumbuh di dalam diri saudara. Saudara mendengar firman, tetapi benih itu seperti hanya jatuh di pinggir jalan. Hanya sebentar tahan, lalu kemudian iblis mencurinya. Saudara, atau saudara ditaburkan benih firman Tuhan, tetapi tertanam di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang tidak diolah tidak akan menghasilkan benih. Atau benih yang ketiga, jatuh di tanah yang penuh dengan semak belukar. Penuh dengan semak belukar, kekhawatiran, ketakutan, tidak akan bertumbuh. Kenapa satu benih tidak bertumbuh? Karena firman Tuhan itu hanya sambil lalu di telinga, di pinggir jalan. Karena firman jatuh di tanah yang keras, hati yang tidak mau bertumbuh, hati yang berbatu. Karena firman Tuhan jatuh di tengah semak belukar, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, penuh perhitungan, penuh pertimbangan. Tapi kalau tanah itu diolah dengan baik, maka benih itu akan tumbuh. Tapi tidak cukup hanya bertumbuh, harus menghasilkan buah. Nah, saudara, kalau kita ingin meraih keberhasilan dalam kehidupan kita, tentu yang kita harapkan adalah berbuah. Makanya saudara, tertanam dan izinkan firman Tuhan tertanam di dalam hati kita, supaya kita menghasilkan buah. Setiap hari khawatir, setiap hari menyalahkan Tuhan. Bagaimana mungkin saudara akan berbuah?
Kunci untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan, meraih keberhasilan di dalam iman, ada pertumbuhan, ada buah. Buah itu nyata, nampak dari pikiran kita yang selalu memikirkan kehendak Tuhan. Nampak dari perkataan kita yang selalu berpikir positif, berkata-kata firman, berkata-kata iman, berkata-kata tidak negatif. Nampak dari telinga kita yang sukanya mendengarkan firman Tuhan, bukan suka mendengarkan lagu-lagu dugem, suka mendengarkan pujian penyembahan. Nampak semua, saudara. Jadi pertumbuhan itu terukur, buah itu terukur, cara kita terukur. Bagaimana kita mencari Tuhan pagi-pagi benar, ketika kita berdoa itu sangat terukur bahwa kita adalah orang-orang di dalam Tuhan yang menghasilkan buah atau tidak. Kalau kita ingin meraih keberhasilan di dalam iman, kuncinya adalah izinkan karya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, berbuah sampai menghasilkan buah. Sebab tanpa buah, hidup kita sebetulnya ada di bawah kutuk. Dan pilihan saudara ada dalam diri kita. Kalau kita ingin meraih keberhasilan, bertumbuh dan hasilkan buah. Lalu keberhasilan itu akan nyata. Dari pertumbuhan yang Tuhan kerjakan, buah-buah perkataan kita itu perkataan firman. Buah-buah perkataan kita itu perkataan positif. Buah-buah perkataan kita adalah perkataan afirmatif. Yaitu suami saya adalah suami yang baik. Suami saya adalah suami yang mengerti istri. Saya tidak kecewa dengan suami saya. Suami saya adalah suami yang dikenal di pintu-pintu gerbang. Itu perkataan saudara afirmatif. Orang yang menghasilkan buah, mulutnya juga buahnya adalah firman. Makanya bisa terjadi ayat yang kedua. Apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman, kamu akan mendapatkannya, saudara. Tapi kalau buah kita itu negatif, dikit-dikit perkataan membatalkan. Tidak akan jadi. Saudara, doa itu juga adalah seni. Doa itu juga adalah skill. Doa itu juga adalah latihan tiap hari. Kalau kamu berdoa, kamu minta Tuhan membayar kebutuhanmu, hutang-hutangmu, tapi kamu sendiri nggak percaya. Skill doa nggak ada di situ. Skill doa adalah begini. Kamu doakan, kamu percaya yang kamu doakan. Kamu percaya kamu sudah menerima apa yang kamu doakan. Itu adalah iman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kunci meraih keberhasilan melalui iman. Kita harus izinkan hidup kita mengalami pertumbuhan sampai menghasilkan buah. Buah itu nyata dari perkataan kita. Perkataan yang penuh dengan iman, perkataan yang penuh dengan firman, perkataan yang afirmasi, perkataan yang menyampaikan nubuatan-nubuatan yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kita penuh dengan vibes yang positif. Vibes yang penuh dengan iman. Makanya minta apa saja, maka engkau akan melihat keberhasilan. Saudara, saya beberapa kali studi dari SD, SMP, SMA, S1, S2, saudara, kemudian sekolah profesi. Setiap kali saya studi, saya selalu percaya pasti saya lulus. Setiap kali saya studi, saya percaya saya pasti mendapatkan nilai yang baik. Dengan konsep berpikir yang benar, berhasilkan buah dari keberhasilan yang kita kerjakan. Meraih keberhasilan melalui iman. Iman itu akan tumbuh di dalam pendengaran akan firman. Makanya firman itu harus tumbuh di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam mulut kita, sehingga kita melepaskan firman, dan firman itu mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, terjadi. Studi-studi kita, kalau kita studi kita berhasil, kalau kita bekerja kita berhasil, karena yang kita pikirkan adalah keberhasilan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Dia lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Tidak ada maksud jahat di dalam Tuhan. Kalau engkau berproses di dalam kehidupan saudara, semua itu untuk membuat engkau dewasa dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga ada buah. Jikalau saudara tidak berbuah, kutuk ada di dalam diri saudara. Tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Saudara jangan main-main dengan umur rohani kita. Manfaatkan umur rohani kita untuk bertumbuh. Jangan engkau sudah berpuluh-puluh tahun, sabar aja tidak tahu. Melayani aja tidak tahu. Berdoa saja tidak tahu. Saudara, selama-lamanya engkau tidak akan berbuah. Karena engkau membuat pilihan tersebut. Mari kita percaya, mari kita berserah. Tuhan punya rencana. Kunci meraih keberhasilan, bertumbuh, berbuah, beriman. Maka engkau akan berdampak. Amin. Saudaraku yang diberkati, meraih keberhasilan melalui iman, yaitu dengan mentaati firman Tuhan,
Maka belajar dari Puan Ara, pertama kita akan mengalami pertumbuhan, yang kedua kita akan berbuah, selanjutnya buah itu bisa dinikmati dan berdampak. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang tertanam di dalam tanah hati kami bertumbuh subur. Dan tidak sekedar Tuhan ada di dalam hati, tapi bertumbuh. Bertumbuh adalah fase di mana dari kecil dia menjadi cukup besar dan sampai dia menjadi sangat besar, kemudian menghasilkan daun-daun yang subur, tapi tidak cukup hanya menghasilkan daun subur dan bisa menjadi rindang, tapi harus berbuah, bertumbuh, berbuah, berdampak. Belajar dari Puan Ara, kalau kita memiliki satu kesempatan untuk berbuah, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Sebab kalau kita menyia-nyiakan, kita dapat hidup di bawah kutuk, tidak akan berbuah selama-lamanya. Dan kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang saat ini mengangkat tangan. Biarlah mereka mau belajar untuk bertumbuh, belajar berbuah, belajar untuk berdampak. Dan kami percaya firman yang ada di mulut kami tidak akan kembali dengan sia-sia ketika kami memperkatakan dengan doa yang dilatih setiap hari, belajar percaya, belajar berdoa. Maka apa yang kami doakan dengan iman, itu akan terjadi. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu semua, saudara sekalian yang mengangkat tangannya. Kiranya pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani terjadi di dalam kehidupan mereka. Menjadi kuat, mereka menjadi sabar, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan selama-lamanya mereka hidup diberkati di dalam Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami bawa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kami, memberikan kami damai sejahtera. Keluar masuk kami ditunggui dan dijagai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat bertumbuh, selamat berbuah, dan selamat berdampak. Belajar dari Puan Ara. Jangan sampai tidak berbuah supaya kita tidak hidup di bawah kutuk. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.